menyaksikan Zona Cuan bersama saya Maria Anake dan saya sudah ditemani dengan Ibu Farida Farihah selaku Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Ibu Farida, apa kabar? Selamat datang di studio Nusantara Alhamdulillah TV. Baik, Kak Maria. Baik, Ibu Farida, kalau kita mendengar tes kognitif Koperasi Merah Putih ini kan mendapatkan banyak atensi nih dari masyarakat. Ibu lihat apakah memang sudah sesuai dengan ekspektasi ini atensi yang didapatkan saat ini? Tentu kami dari Kementerian Koperasi sangat mengapresiasi atas antusiasme anak-anak muda di seluruh Indonesia yang hari ini hampir 600.000 yang mendaftar, dan kemudian nanti akan ada 30.000 yang kita pilih untuk tahap pertama ini. Itu adalah 30.000 talenta terbaik yang nanti akan kita berdayakan menjadi manajer koperasi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami sangat berterima kasih kepada seluruh panitia Panselnas yang sudah memfasilitasi atas terselenggaranya rekrutmen ini. Kita akui ada kekurangan-kekurangan, tentu kami termasuk di panitia Panselnas juga terus melakukan perbaikan-perbaikan, dan semoga ini bisa memberikan calon manajer terbaik bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik, terlepas dari memang dibutuhkannya lapangan kerja juga di masyarakat kita, tapi apa sih sebenarnya yang membuat posisi ini menarik? Yang pertama, yang agak berbeda mungkin kenapa ini menarik, satu, tempatnya di desa dan kelurahan. Kenapa menarik? Ya mereka bekerja di daerahnya di lapisan desanya terdekat ya, kira-kira begitu, kalaupun nanti mendapatkan daerahnya. Yang kedua, ini program baru, program strategis nasional oleh Bapak Presiden yang karena prototipe baru, jadi orang ada yang sangat antusias, sangat bersemangat. Ini adalah peluang baru untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kira-kira begitu. Yang pasti juga kenapa menarik, ya ini terbukanya lapangan pekerjaan baru di setiap desa dan kelurahan. Baik, kalau begitu apa sih kriteria ideal yang dicari nih dari seorang manajer Koperasi Merah Putih? Layaknya sebagai seorang manajer dimanapun berada, yang pertama mungkin adalah leadership, karena dia akan memimpin sebuah tata kelola koperasi di KDKMP itu. Yang kedua tentu memiliki komunikasi yang cukup koordinatif, karena nanti akan melibatkan banyak hal di dalamnya. Kemudian punya kemampuan manajerial yang cukup, digitalisasi yang kemudian itu menjadi tuntutan, karena ini akan dioperasikan secara digital, dan berbagai macam hal, leadership, terus kemudian integritas tentu itu menjadi kunci utama, dan wawasan-wawasan yang lain yang itu menopang untuk kinerjanya dia sebagai seorang manajer. Baik, target Koperasi Merah Putihnya sendiri lebih dari 83.000 Koperasi Merah Putih ya Bu. Lalu bagaimana caranya untuk memastikan SDM yang didapat ini nantinya memiliki kualitas yang merata? Untuk memastikan hal tersebut maka lakukanlah rekrutmen secara nasional agar mendapatkan kualitas SDM terbaik di antara yang baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah nanti rekrutmen akan ada tambahan, akan ada lanjutan pendidikan dan latihan selama 1,5 bulan, baik itu kedisiplinan maupun wawasan kebangsaan, leadership dan juga manajerial terkait tata kelola perkoperasian. Baik, dan kita harapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa membangun ekonomi desa. Tapi secara konkretnya itu seperti apa yang menjadi target pemerintah? Yang menjadi target pemerintah kalau yang didesain sekarang ini adalah Koperasi Desa Merah Putih ini memiliki 6 gerai sembako, kebutuhan dasar setiap warga. Kemudian ada gerai klinik, gerai apotik, gerai logistik, gerai perkreditan mikro atau akses pembiayaan, kemudian ada gerai potensi desa. Ini tentu prototipe yang didesainkan untuk memaksimalkan di mana kebutuhan dasar warga di desa dan kelurahan terpenuhi secara cukup dengan harga terjangkau. Kemudian potensi desa yang ada di desa masing-masing ini bisa di off-taker, bisa dikonsolidasi sehingga hasil bumi mereka mendapatkan harga yang layak sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi dua arah nih, barang dari atas turun ke bawah dengan harga terjangkau dan ketersediaan
ketersediaannya ada, barang-barang yang diproduksi atau dihasilkan di daerah itu bisa dikonsolidasikan dengan harga yang cukup membahagiakan untuk warga desa dan dikonsolidasikan untuk kemudian dikirim ke daerah-daerah yang memang tidak ada barang tersebut. Gitu. Baik, untuk mencapai target tersebut tentunya tidak cukup hanya Kementerian Koperasi saja. Lalu seberapa penting koordinasi lintas sektor dan kementerian ini harus berlangsung? Sangat penting. Bagi kami sangat penting. Kenapa? Karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dilahirkan sesuai dengan Inpres 9 tahun 2025. Di dalamnya ada 18 kementerian dan lembaga, dan seiring waktu kolaborasi ini terus bertambah sampai kemarin kita masih MOU dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk sama-sama menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Tentu kolaborasi, koordinasi menjadi kunci keberhasilan untuk sama-sama mewujudkan kesuksesan Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi lokomotif utama di desa-desa dan kelurahan, khususnya lokomotif ekonomi. Baik, apakah koordinasi ini menjadi salah satu tantangan terbesar? Tantangan iya, tapi sejauh ini koordinasi terus berjalan dan alhamdulillah baik, sehingga kerja ini adalah kerja gotong royong, kerja kebersamaan. Per hari ini Pak Menteri juga sedang koordinasi dengan Wakil Panglima dan juga Agrinas untuk sama-sama memastikan akan ada launching di beberapa hari ke depan di 1000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih oleh Bapak Presiden. Dalam beberapa hari ke depan akan launching 1000 Koperasi Merah Putih, tapi kan targetnya ini 83.000. Betul. Boleh di-share nggak sih ke pemirsa timeline-nya ini seperti apa agar bisa sampai di 83.000? Ya, beberapa hari ke depan ini akan kalau laporan terakhir Mbak Maria, per hari ini data tanah lahan siap bangun itu ada 35 ribuan, yang sedang proses pembangunan ada 25 ribu, sehingga kita optimis pada Agustus nanti ada 30 ribu bangunan yang siap dioperasionalkan, dan sudah ada 8 ribuan itu pembangunannya selesai 100%. Dari 88 ribuan yang bangunannya sudah selesai 100% ini, dalam waktu beberapa hari ke depan 1000-nya akan di-launching dan dilengkapi. Tentunya dilengkapi dulu dengan segala kelengkapannya, baik itu logistik, rak-rak, dan juga yang lainnya, termasuk tenaga kerjanya yang nanti akan menata atau bekerja di Koperasi Desa Merah Putih. Baik, mungkin ini menjawab pertanyaan pemirsa juga nih ya, Bu Farida. Kenapa sih harus membangun dari tanah? Kenapa tidak memanfaatkan ruang yang sudah ada? Tentu awalnya adalah akses pembiayaan untuk 3M, yang kemudian setelah melihat di lapangan, pemanfaatan gedung-gedung yang ada ini sangat beragam, tidak terstandar, sehingga dilahirkanlah Inpres nomor 17 tahun 2026, di mana setiap Koperasi Desa Merah Putih ini akan difasilitasi, namanya usaha. Koperasi Desa Merah Putih ini kan unit usaha, ya, unit bisnisnya warga desa, kira-kira begitu. Karena ini menjadi miliknya warga desa dan kelurahan. Layaknya sebagai sebuah unit usaha harus memiliki tempat yang terstandar, memiliki tempat yang cukup meyakinkan dan aman untuk kemudian usaha itu bisa berjalan dengan baik, sehingga dibangunkanlah, difasilitasi dengan bangunan 600 meter persegi dengan lahan kurang lebih 1000 meter persegi dengan seluruh kelengkapannya, baik itu rak-rak, kemudian logistik yang ada truknya, kemudian mobil bak dan juga motor roda 3 dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi setiap koperasi ini memiliki ukuran yang standar di 600 meter persegi, begitu ya, Bu. Lalu bagaimana kalau usahanya ini berkembang, akhirnya mungkin membutuhkan tempat yang lebih besar lagi? Apakah nantinya akan dilakukan perluasan atau seperti apa rencananya? Ya, tentu itu yang kita inginkan. Semakin berkembang, semakin baik, akan ada peluang tenaga kerja yang baru di setiap desa. Ini yang menjadi cita-cita pemerintah, cita-cita Pak Presiden. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Pak Presiden mencapai 8% ini tidak hanya tumbuh di kota-kota besar, tetapi tumbuh di setiap desa. Siapa pelakunya? Adalah warga-warga desa. Sehingga kita ke depannya tidak lagi melihat fenomena orang-orang dari daerah berkumpul di kota untuk antri lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena akses pembiayaan, akses fasilitasi usaha itu dilahirkan di setiap desa, di mana warga desa inilah kemudian yang akan menjadi pelaku ekonominya, akan menjadi motor penggeraknya. Mereka yang tahu, tentu saja desa ini segala sumber daya kita ini kan ada di desa.
warga desa yang paling tahu apa potensi desanya. Warga desa paling tahu potensinya, kemudian mereka dikasih kesempatan untuk melakukan peningkatan nilai dari potensi yang ada. Siapa pelakunya? Mereka. Berdampaknya untuk siapa? Untuk mereka. Keuntungan untuk siapa? Untuk mereka. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jadi pertumbuhan ekonomi yang 8% ke depan ini, sekarang sudah 5,6, harapan beliau adalah pertumbuhan ekonomi di setiap desa-desa, sehingga pertumbuhan ekonomi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita. Baik, peningkatan potensi desa. Kadang-kadang kita punya potensi, tapi kita tidak sadar ya Bu potensinya apa. Lalu dibutuhkan juga pendampingan. Lalu seperti apa strategi pendampingannya? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda masih di Zona Cuan bersama saya Maria Anneke, dan saya juga masih bersama dengan Ibu Farida Farihah, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Iya Bu Farida, tadi kita sudah membahas bagaimana peningkatan potensi di desa itu adalah target dari Presiden begitu. Tapi bagaimana dengan strategi pendampingan yang ada? Kami di Kementerian Koperasi beserta dengan seluruh dinas, baik di provinsi maupun kabupaten kota, terus melakukan pendampingan. Kita siapkan dari sejak tahun 2025 itu ada pendamping koperasi namanya PA. PA itu bisnis asisten. Satu orang bisnis asisten ini mendampingi 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Setiap dinas provinsi dan dinas kabupaten kota kita berbantukan 2 orang sebagai pendamping koperasi dalam bentuk PMO programnya, Project Management Officer. Ini adalah konsep pendampingan yang terus kita lakukan di luar adanya memang ASN-ASN yang ada di dinas-dinas koperasi baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Tentu kami di Kementerian Koperasi juga melakukan pendampingan secara langsung juga dari Kementerian Koperasi. Selain dalam bentuk PA dan PMO ini, kita fasilitasi dalam bentuk digital. Jadi di Kementerian Koperasi kita memfasilitasi ada namanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini menjadi data besar seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 83.000 itu harus memiliki akun, harus teraktivasi, seluruh pengurusnya harus terdata, seluruh dewan pengawasnya harus terdata, transaksi dan aktivitasnya terdata, termasuk hari ini adalah pembangunan fisik gerai itu terdata, mereka melaporkan real update-nya, pembangunannya sudah berapa persen, lokasinya kendalanya apa, dan lain sebagainya. Baik, artinya aspek digitalisasi ini menjadi satu faktor yang sangat urgent di sini. Betul. Iya, lalu bagaimana strategi yang dilakukan mungkin untuk bisa melindungi digitalisasi ini, di mana kita tahu serangan cyber juga di mana-mana begitu, dan mungkin tidak semua orang bisa go digital saat ini. Yang pertama terkait dengan tantangan digitalnya, kita bekerjasama dengan Komdigi, tentu itu untuk melengkapi pengembangan aplikasi SIMKOPDES ini untuk agar ke depan tetap aman dalam tanda kutip. Yang kedua, tentu tantangannya adalah SDM kita, pengurus-pengurus yang mungkin belum terpapar digital dengan baik, kita fasilitasi, kita adakan pelatihan, kita dampingi agar mereka bisa akses dan bisa menjalankan tugasnya untuk digitalisasi ini dengan baik. Baik, lalu selain soal digitalisasi, kita sudah bahas juga soal pendampingan. Lalu bagaimana dengan pengawasannya sendiri? Di mana kita tahu pengawasan ini menjadi faktor yang juga sangat penting nih ke depannya. Pengawasan kalau di Inpres 17 tahun 2025 itu kita melibatkan kejaksaan untuk sama-sama mengawasi proses, bukan untuk menakut-nakuti, tapi melibatkan mereka untuk sama-sama memitigasi resiko yang kemungkinannya timbul atas ini kan proses Koperasi Desa Merah ini kan akan menjadi tempat sirkulasi uang, kan kira-kira begitu, sehingga kita fasilitasi kalau ada kendala apapun bisa konsultasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Tentu pengawasan ini tidak hanya dari kami di Kementerian Koperasi, juga tidak hanya dari kejaksaan. Di struktur Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu ada dewan pengawas, ada pengurus, ada anggota. Tentu ini akan menjadi pengawas internal dalam kepengurusan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang kedua,
masyarakat desa ini adalah bagian dari anggota Koperasi Merah Putih. Mereka adalah pemilik. Tentu saja mereka juga punya hak untuk sama-sama mengawasi agar tata kelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kepercayaan ini kan sangat penting sekali dalam dunia koperasi. Lalu SOP apa yang disiapkan mungkin dari Kementerian Koperasi untuk memastikan agar tiap anggota nih akan tetap menjaga kepercayaannya? Tentu yang pertama adalah sosialisasi. Kenapa harus sosialisasi? Kita selalu menyampaikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah milik warga desa dan kelurahan. Layaknya sebuah kepemilikan, maka dijaga, maka dirawat, maka disukseskan, maka diaktifkan. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena nanti kemanfaatannya akan kembali kepada mereka. Yang kedua, tata kelolanya dikelola secara profesional. Ini yang terus kami sampaikan baik kepada calon pengelolanya maupun kepada pengurusnya. Ketika badan usaha ini dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih ini dikelola secara profesional, maka kemudian akan ada yang namanya akuntabilitas, akan ada transparansi, akan ada laporan pertanggungjawaban yang itu bisa diakses oleh siapapun. Ketika akuntabilitas ini ada, maka kepercayaan publik secara otomatis mereka akan semakin tumbuh, kira-kira begitu. Yang ketiga, memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini memberikan dampak baik. Dampak baiknya apa? Kebutuhan pokok masyarakat desa terpenuhi, ketersediaan barangnya ada, harganya terjangkau. Ketika dampak ini memang dirasakan oleh masyarakat, saya yakin kepercayaan dari masyarakat juga makin lama akan makin tumbuh dan membesar, sehingga yang diinginkan oleh pemerintah atau Bapak Presiden Prabowo bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah badan usaha milik masyarakat desa itu akan menjadi nyata. Baik, sebelum Koperasi Merah Putih ini kita tahu kita juga sudah punya Koperasi Simpan Pinjam. Lalu apa yang kita pelajari dari struktur yang ada saat ini agar mungkin kalau ada kendala ataupun masalah tidak akan terjadi di Koperasi Merah Putih? Tentu yang pertama adalah saya tadi sampaikan bahwasanya ini harus dikelola secara profesional. Kenapa? Kalau dikelola secara profesional, setiap rupiah pasti akan ada laporannya. Setiap rupiah larinya kemana, dari mana, ini akan ada akuntabilitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus melakukan literasi publik, terutama kepada masyarakat, membangun kepercayaan baik dari koperasinya kepada anggotanya ataupun sebaliknya dari anggotanya kepada koperasinya dalam bentuk pengurus dan pengelola, itu juga harus sama-sama tumbuh. Ketika kepercayaan dua pihak ini saling terjaga, maka kemudian permasalahan yang sering muncul di Koperasi Simpan Pinjam itu bisa diatasi. Kita sangat berharap ekosistem yang disampaikan oleh Pak Presiden sangat ingin menghadirkan akses pembiayaan dengan bunga yang sangat rendah, bahkan 5-6% maksimal. Itu juga yang sedang kami kaji, melibatkan koperasi-koperasi simpan pinjam yang hari ini bernaung di Kementerian Koperasi. Kami ada namanya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, itu BLU-nya Kementerian Koperasi, yang kami perbantukan untuk hari ini fokus untuk bisa membuat sedang mengkaji bersama dengan koperasi-koperasi simpan pinjam untuk mengkaji lebih dalam dan bisa menghadirkan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk mikrokredit dengan bunga yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden 5-6%. Tentu ini bisa terwujud dan bisa tidak hanya saat ini tapi juga di masa-masa yang datang, artinya pinjaman murah ini, bukan bunga rendah ya, pinjaman dengan bunga rendah ini itu bisa terjangkau sampai masa yang cukup panjang, manakala pengurus dan pengelolanya ini jujur dan bisa mengelola secara profesional, akuntabilitasnya ada, masyarakatnya juga sama. Anggota atau masyarakat yang pinjam juga memberikan haknya, kalau pinjam ya dikembalikan sesuai dengan peraturan yang ada.
ekosistem dua pihak ini ketika terjaga, maka kita harapannya optimis. Perekonomian akan menjadi lebih baik, akses pembiayaan kepada masyarakat lebih terjangkau dan lebih mudah. Baik, 5 hingga 6% kita harapkan ini bisa menjadi game changer agar bisa membangun perekonomian desa dan juga tentunya bisa diakses oleh orang yang benar-benar membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Ibu Farida Farihah, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia sudah hadir dalam Zona Cuan kali ini. Sama-sama Mbak Maria, terima Sampai kasih. jumpa lagi di lain kesempatan. Dan demikian Zona Cuan kali ini, saya Maria Neke, sampai jumpa. Dalam rapat paripurna